Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Kataksasi Pangrimat GKJ Gondang Winangun. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ini, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami naikkan syukur atas segala kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di hari ini Tuhan tuntun, Tuhan berkati di dalam kami melakukan aktivitas, rezeki Tuhan cukupkan, demikian juga kesehatan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bersama dengan Jemaat-Mu di GKJ Gondang Winangun untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberkati kami satu persatu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih lagi, ajarkan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Amsal 5 ayat pertama sampai dengan 21. Namun di sini kami akan bacakan ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan kau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalan, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan, terlebih lagi menjalankan di dalam aktivitas sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkunjung ke tempat saudara kita di wilayah Kecamatan Kemalang, mulai dari Deles ke utara sana, kita akan bisa menemui di lingkungan rumah tersebut
ada kolah atau tandon air yang ukurannya cukup luas dan besar. Nah, kolah ini dibangun oleh masyarakat dengan tujuan untuk menampung air hujan. Seperti pada saat ini misalnya sedang musim hujan. Nah, pada saat ini air hujan itu yang menetes dari tretisan genting akan dialirkan menuju ke kolah-kolah tersebut. Dengan tujuan apa? Agar kolah itu terpenuhi sehingga menjadi tandon air saat nanti musim kemarau bisa digunakan untuk mungkin mencuci, mungkin juga untuk makanan ternak, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya kolah, maka kebutuhan air akan tercukupi. Dengan adanya kolah, maka persoalan biaya untuk membeli air itu bisa dikurangi. Ringkasnya, dengan adanya kolah itu, maka kebutuhan air keluarga kemungkinan bisa tercukupi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman tadi, khususnya di ayat 15a dan 17 yang menyatakan demikian. Minumlah air dari kulahmu sendiri, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, janganlah juga menjadi kepunyaan orang lain. Dari firman ini, Tuhan melalui Raja Salomo mengingatkan kepada kita agar kita itu menikmati air yang berasal dari air dalam kolah kita sendiri. Kalau kita baca penuh dalam satu perikop di Amsal 5 ini, maka kita akan bisa memaknai apa itu makna dari air yang di dalam kolah tersebut. Bisa dianalogikan bahwasanya makna dari air dalam kolah itu adalah merupakan analogi dari pasangan suami dan istrinya. Mari kita baca ayat 18 demikian. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa muda. Dari ayat ini jelas bahwasanya tujuan dari ayat ini adalah berbicara tentang hubungan suami kepada sang istri. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang 15 tadi, maka kita akan mengetahui makna dari minum air dari kolah sendiri, yaitu Tuhan mengingatkan, memberi perintah kepada suami agar hanya menikmati segala keberadaannya istrinya sendiri. Dalam hal ini, kalau saya boleh menganalogikan tentang perintah Tuhan ini, agar para suami hanya menikmati keindahan ataupun kehadiran istrinya sendiri. Demikian juga sebaliknya, sang istri hanya menikmati keberadaan suaminya sendiri. Ayat 17 menyatakan demikian. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Jelas sekali di sini. Dengan demikian bahwasanya para suami hanya memiliki istrinya sendiri, jangan menjadi kepunyaan pria lain. Demikian juga sebaliknya, istri hanya milik suami sendiri, jangan sampai menjadi kepunyaan wanita lain. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena air dalam kolam orang lain tidak sesegar daripada milik istrinya sendiri. Kenapa kok bisa saya katakan seperti itu? Kolah orang lain itu tidak sesegar daripada milik istrinya sendiri. Firman Tuhan mengibaratkan istri sendiri itu seperti rusa yang manis, kijang yang jelita, buah dadanya selalu memuaskan. Nah, ini berarti bahwasanya Tuhan itu memfasilitasi hubungan suami istri itu lengkap,
dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan baik itu suami maupun itu istri. Tuhan memberi fasilitas lengkap hubungannya, cinta kasihnya antara suami dan istri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada realita atau kenyataan hidup, kadang-kadang kita menemui orang itu menyimpang dari hakikat hubungan suami istri. Kemudian mereka mencari pasangan lainnya. Seperti ayat 20 menyatakan, "Mengapa engkau birahi akan perempuan jalan dan mendekap dada perempuan asing?" Nah, firman ini menyatakan demikian fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, ada orang, baik itu suami maupun istri, itu tidak mau meminum air dari kolamnya sendiri. Sebaliknya, mereka malah menikmati air dari kolam orang lain. Karena dia merasa bahwasanya apa yang dimiliki oleh istrinya atau suaminya itu tidak baik. Orang lain mungkin dirasa rasanya lebih nikmat. Orang tidak mau menyatu dengan pasangannya, sebaliknya orang tersebut mencari kepuasan dari birahi orang lain. Artinya apa? Orang tersebut memandang suaminya atau istrinya itu lebih buruk, lebih jelek daripada orang lain tersebut. Orang merasa tidak puas akan pasangannya, kemudian mereka mencari orang asing, laki-laki lain ataupun perempuan lain untuk memuaskan birahinya. Sederhananya, tiang boten puas kalian suami maupun istri pun piyambak. Memang Bapak Ibu, ada ungkapan yang menyatakan bahwasanya rumput tetangga itu terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Namun, sebenarnya anggapan ini adalah fata morgana. Anggapan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, itu hanyalah ilusi yang dibangun oleh iblis untuk menipu mata hati kita. Walaupun rumput itu terlihat hijau, tetapi kenyataannya ada banyak duri-duri tajam yang bisa menusuk dan meracuni hidup orang tersebut. Firman Tuhan di ayat 3-4 menyatakan demikian. Bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu. Mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian tajam seperti pedang bermata dua. Jelas sekali Bapak Ibu bahwasanya anggapan bahwasanya rumput tetangga lebih hijau itu, kemudian orang mencari kepuasan dengan orang lain, ternyata itu semua adalah palsu. Yang semula kelihatan madu, kemudian ternyata pahitnya melebihi empedu. Yang semula kelihatannya licin, ternyata tajam seperti pedang bermata dua. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, apabila tindakan ini dilakukan oleh orang percaya, maka kita tanpa sadar telah terbujuk rayu oleh rayuan iblis masuk dalam jalan kesesatan, dan akhirnya firman Tuhan menyatakan kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Undu-unduane wong niku yen lampah bidang niku nggih rumah tanggane badhe risak, terus yen mati benjang bakalipun badhe sengsara. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih ing Gusti,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada perjalanan hidup berumah tangga, memang tidak semua orang berjalan mulus, enak, tanpa ada penderitaan ataupun godaan antara suami dan istri. Kemungkinan juga ada benturan-benturan sehingga tembok atau kolah itu menjadi retak. Atau juga karena perjalanan waktu yang sudah lama berumah tangga, kolah tersebut kemudian timbullah lumut-lumut yang mengotori dinding-dinding kolah tersebut. Nah, pada saat ini kita bersama memasuki masa Prapaskah. Nah, saat ini kita diajak untuk melakukan refleksi diri, akan melakukan pertobatan. Nah, bagian dari refleksi atau pertobatan ini, mari kita wujudkan dengan merefleksikan diri kita di tengah-tengah rumah tangga kita sendiri. Sudahkah kita, misalnya selaku bapak ataupun selaku ibu, kita itu membersihkan kolah rumah tangga kita, melakukan kebaikan kepada suami atau istri kita? Sudahkah kita membersihkan kotoran-kotoran kolah kita itu, membersihkan kotoran-kotoran ataupun tindakan, ucapan yang menyakitkan suami atau istri kita? Atau adakah kegiatan kita, baik itu hobi ataupun pekerjaan kita, lingkungan kita, yang kemungkinan menimbulkan hubungan istri kita, suami kita tersingkir, kemudian keharmonisan rumah tangga, hubungan antara suami istri itu kurang terjalin dengan harmonis. Pada masa Prapaskah ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwasanya jangan kamu menyimpang daripada perkataan Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita kerja itu mendapatkan rezeki. Nah, rezeki itu bisa dinikmati oleh keluarga kita tanpa ada orang lain yang menikmati dari hasil jeripayah kita. Ingat Bapak Ibu, segala jalan orang itu terbuka di mata Tuhan. Demikian juga setiap langkah kehidupan orang itu selalu diawasi oleh Tuhan. Maka jauhkanlah jalanmu dari perempuan jahat. Supaya apa? Supaya daging dan tubuhmu tidak habis binasa. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Faktanya apa Bapak Ibu? Seperti orang yang sakit HIV itu adalah karena tindakan yang menyimpang dari hukum Tuhan. Kalau orang yang kena HIV, maka dagingnya akan habis, kulitnya daging tinggal balung, tinggal longlet. Nah, longlet kusul salin itu. Nah, ayat ini cocok sekali untuk mengingatkan kepada kita supaya kita selalu ingat akan perintah Tuhan. Janganlah menghampiri pintu rumah perempuan asing, supaya jalan kita tidak tersesat dan kita akan hidup diselamatkan. Jangan sampai kaki kita turun di dalam kerajaan maut, langkah kita menjadi hidup di dunia orang mati. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah saatnya kita kembali. Mari kita bersukacita dengan istri kita seperti di masa muda kita. Ketika kita masih muda, sedang pacaran, itu pengennya laki-laki perempuan itu selalu bersandingan, pengennya tidak berpisah. Yen ibaratipun yen mboten pinanggih sedinten kemawon raose setahun. Nah, hal inilah kita bangun kembali supaya masa mudamu kembali di kehidupan saat ini.
sanadyan to gesang kita menika, rumah tangga kita menika sampun langkung saking 10 tahun napa malih selangkung tahun langkung malih, nanging dalam perjalanan rumah tangga itu tetap Tuhan mengingatkan seperti masa muda. Apabila kolah di dalam rumah tangga kita itu retak, ayo mari kita tambal bersama-sama. Seperti juga kita menambal retaknya kolah tersebut, maka air yang ada di kolah itu tidak merembet keluar, tidak bocor, sehingga tidak ada orang lain yang menikmati air birahi kita. Apabila kolah rumah tangga kita itu timbul lumut atau cendawan, mari bersama-sama kita bersihkan. Supaya apa? Keindahan rumah tangga, kebersihan rumah tangga kita itu terpancar. Mari Bapak Ibu, kolah di tempat kita itu kita buat seperti bejana yang terindah untuk menaruh air cinta kasih kita yang sejati. Disitulah kita akan merasakan kesegaran air rumah tangga dan keharmonisan hubungan antara suami istri yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan kita tanggapi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing di malam pun tentram. Bapak Ibu, marilah kita akhiri dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kami mengadakan PA pada saat ini. Firman-Mu menguatkan akan iman kami, terkhusus di tengah-tengah rumah tangga kami, hubungan suami istri, agar terjalin dengan harmonis. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami, jalinan cinta kasih suami dan istri saling mengikatkan, harmonis antara suami dan istri. Tuhan, kami serahkan untuk kehidupan rumah tangga kami dalam kasih-Mu. Jauhkan dari segala godaan dan dekatkan dari kasih Kristus hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Tuhan, saat ini kami juga ingat akan saudara seiman kami yang kemarin sedang berduka karena ditinggal oleh kekasihnya Bapak Sadoyo. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan sehingga bisa menghadapi peristiwa ini dengan tetap berserah kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan berikan penghiburan sehingga bisa melanjutkan kehidupan di hari esok. Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit akibat COVID, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berikan imun yang kuat sehingga segera pulih kesehatannya, dan di waktu yang tidak lama kembali sehat, bisa beraktivitas seperti semula. Kami mohon berkat untuk pemerintah bangsa dan negara,
dimampukan untuk mengelola kondisi ini dengan bijaksana sehingga pandemi segera berakhir. Para perawat, medis, dan semua yang terlibat dalam penanganan ini Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang prima, jauhkan dari sakit dan penyakit. Kami juga ingat akan keberadaan gereja Tuhan. Tuhan pulihkan untuk setiap jemaat-Mu yang menderita sakit, jauhkan dari segala sakit dan penyakit. Tuhan, kami akan mengakhiri PA ini dan kami akan beristirahat. Tuhan berkati di dalam istirahat kami sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, dan di pagi harinya Tuhan bangunkan kembali, Tuhan berikan kesehatan baru, kesegaran baru untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Apabila di dalam kehidupan kami ada dosa, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu, kata saksi Pangrimat malam ini telah usai. Selanjutnya kita akan kembali memasuki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan beristirahat dan salat sengipun mugi Gusti tansah berkahi kita sami. Amin. Matur nuwun.